Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih pada acara kami pada siang hari ini dengan tajuk Memasuki Dunia Kerja dengan Keterampilan. Perkenalkan, saya Tika Padeswari selaku PR dan Media Koordinator dari Saint John School Meruya dan rekan saya Reti Hakim dari Saint John BSD. Kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi berinspirasi banyak gitu ya. Karena kita punya 3 narasumber inspiratif, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, yaitu beliau adalah Direktur Politeknik Pos Indonesia. Kemudian Bapak Peter Andrian STMM MBA, beliau adalah Vice President Grup HR MTech mewakili Akademi Televisi Indonesia atau ATVI, serta ada Bapak Ari Tunggal ST MKOM selaku Business Development Manager dari Multimedia Nusantara Politeknik atau MNP. Selamat siang Pak Agus, Pak Peter, Pak Ari, dan juga teman-teman lain yang hadir di sini. Selamat datang dalam acara webinar pendidikan Saint John. Walaupun namanya webinar, mau lebih santai, ngobrol-ngobrol, membuka wawasan. Sebenarnya, saya tuh baru sadar loh kalau pendidikan D4 dan S1 itu sama-sama 4 tahun. Nah, kita pengen tahu nih bedanya apa, ya nggak Mistika? Iya, benar sekali loh. Saya tuh malah jadi orang tua yang awalnya nih, anak saya kan ada yang sekolah di Stimlok nih, Pak Direktur. Siap. Karena saya nggak kasih anak saya masuk D4, Pak. Saya kan berpikirnya sebagai orang tua kuno nih ya, kalau nggak ada gelar kayaknya nanti susah dan sebagainya dan sebagainya. Biasalah ya, Pak ya. Nah, jadi pengen tahu nih sebenarnya apa sih bedanya antara S1 dengan D4. Nah, mungkin Pak Agus dulu nih bisa bantu menjawab kami, Pak. Dipersilakan. Baik, Bu Tika, Bu Reti, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini ada narasumber kita yang hebat-hebat, yaitu Pak Hans dan Pak Ari, juga teman-teman sekalian dari Politeknik Pos, dari Saint John, dan juga dari berbagai pihak, yaitu orang tua siswa dan tentu sekali siswa Saint John, dan pihak-pihak lain yang mungkin juga join dalam kegiatan ini. Nah, pertanyaan yang sangat menarik sekali tentang apa perbedaan antara S1, kemudian pendidikan vokasional, akademik, dan profesional. Yang pertama, kita lihat di sini tentang pendidikan akademik. Ini adalah jenis pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun Undang-Undang 12 tahun 2012, Pasal 15 mengatakan bahwa yang dimaksud pendidikan akademik itu poinnya adalah bagaimana lulusannya mampu atau menguasai dan mampu mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi fokusnya adalah bagaimana dia melakukan riset, development, dan mengembangkan itu menjadi cabang ilmu pengetahuan itu lebih dalam lagi dan mungkin bisa dipecah lagi cabang ilmu pengetahuannya itu. Arahnya sebenarnya ke arah sana. Dan tapi tentu sekali tidak semuanya nanti jadi researcher, jadi mengembangkan cabang ilmu, tapi banyak juga jadi praktisi dan bekerja di lapangan. Cuman hakikatnya ke arah sana. Kemudian pendidikan vokasi itu menekankan kepada lebih banyak prakteknya 70%, sementara teorinya 30%, sementara di akademik itu sebaliknya 70% teori, 30% praktek, karena tadi mau menguasai tentang pengembangan cabang ilmu pengetahuan. Jadi riset pengembangannya itu lebih banyak di akademik. Sementara di vokasi itu prakteknya, aspek hands on-nya ini yang lebih banyak, 70%. Sehingga di pasal 16 itu disebutkan bahwa yang vocational ini adalah pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Jadi fokusnya menyiapkan lulusan itu agar mampu melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Nah, satu lagi jenis pendidikan di Indonesia adalah profesi. Profesi ini adalah tingkat lanjutnya, nanti saya ada bagian menjulurkannya, bahwa ini sama dengan vokasi, 30% teori dan 70% praktek, di mana pada pasal 17 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan profesi ini adalah menyiapkan lulusannya itu di mana dalam pekerjaan itu memerlukan persyaratan keahlian khusus.
Sehingga kalau kita lihat grafik berikut ini atau gambar berikut ini, di mana ini adalah gambar dari level KKNI dari 1, 2 itu pendidikan SMP ke bawah, sementara 3 itu 1 itu mohon maaf pendidikan SMP ke bawah, 2 itu adalah sekolah menengah, kemudian mulai 3, 4, 5, 6 ini pendidikan yang kaitannya 3, 4 itu adalah diploma 1, kemudian diploma 2, 5 itu diploma 3, dan 6 ini adalah diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, ini setara kalau kita lihat di level KKN itu setara dengan sarjana di jenis pendidikan yang akademik. Jadi S1 di sini adalah D4, nanti gelarnya di D4 itu adalah sarjana terapan, sementara di sini adalah ya sarjana, belakangnya apa? Sarjana teknik, sarjana hukum, dan sebagainya. Jadi ini juga sarjana terapan apa? Sarjana terapan informasi, sarjana terapan logistik, dan seterusnya. Nah, profesi itu adalah di level 7. Kemudian untuk level magister itu adalah spesialis untuk yang lanjutan dari profesi, dan magister terapan di sini adalah magister, dan yang kita lihat bahwa lulusan dari sarjana terapan atau D4 itu bisa lanjut ke magister, dan lulusan dari sarjana juga bisa lanjut ke magister terapan, dan tentu sekali dari diploma 4 bisa masuk ke magister terapan, dan jalurnya nanti setelah magister terapan ada doktor terapan. Magister ini nanti akan lanjut ke doktor. Jadi sudah banyak lulusan kami yang juga jadi doktor yang nyebrang ke akademik. Nah ini, jadi, begitu kira-kira gambaran ringkas Ibu Tika dan Ibu Reti tentang apa itu perbedaan pendidikan akademik dan vokasional. Di mana nanti pendidikan vokasional itu prodi-prodinya atau program studinya itu banyak sekali yang memang langsung menyentuh terhadap kebutuhan-kebutuhan industri, sehingga nomenklaturnya itu ya seperti yang kita miliki juga, dan juga yang Politeknik Kompas miliki juga, yaitu e-commerce logistik. Nah, saya perlu jelaskan bahwa e-commerce logistik ini adalah yang membuat nomenklaturnya itu adalah Politeknik Pos Indonesia. Dalam hal itu adalah saya waktu itu yang mengusulkan langsung namanya, itu prosesnya lama. Jadi karena dia belum ada nama nomenklaturnya di kementerian, maka tahap pertama itu kami harus membuat proposal untuk menyukseskan supaya nama e-commerce ini berhasil, dan setelah dipelajari dan mereka ada perbaikan bersikap, akhirnya berhasil namanya e-commerce logistik. Setelah itu baru kami apply proposalnya untuk pendirian prodi. Nah, setelah itu ya ini alhamdulillah ada beberapa perguruan tinggi yang juga ikut apply untuk prodi ini ya, prodi terbaru e-commerce logistik. Kenapa kami mendirikan e-commerce logistik? Karena kami melihat bahwa existing bisnisnya sudah ada, cuman dari segi hulunya, yaitu penyedia supply dari lulusan yang nanti bekerja, belum ada. Nah, karena itulah kami berpikir ini prodi masa depan yang perlu kita bangun di Politeknik Pos Indonesia. Sementara saya kira demikian. Iya, terima kasih Pak. Wah, penjelasannya luar biasa banget nih. Kayak pengen kuliah lagi saya loh Pak. Ayo Bu, di Politeknik Pos ada ini, ada RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kebetulan kita mendapatkan kepercayaan dari pemerintah beserta 34 politeknik lainnya untuk menyelenggarakan kelas RPL. Kelas RPL itu khusus untuk pegawai di mana dia ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan baik D4 maupun magister terapan, yaitu dengan mengkonversi seluruh capaian pembelajaran masa lampau baik dari pendidikan, pelatihan dan sebagainya dikonversi jadi raihan SKS. Sehingga sisa SKS-nya saja yang tinggal ditempuh. Wah, seru nih, seru. Tertarik nggak Miss Reti kira-kira? Ada yang mau ditambahin nggak nih Pak Ari? Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Agus. Ya, terima kasih juga tadi penjelasannya Pak. Secara industrinya ini sudah ada gitu ya, dan kebutuhannya sudah ada. Tapi dari sisi pendidikan untuk tenaga terampilnya yang belum ada difokuskan di bidang ini gitu ya. Yang sekarang berjalan mungkin ada yang sudah bekerja di bidang itu, tapi memang basicnya bukan spesialis di situ. Nah, mungkin tadi saya tambahkan apa bedanya yang vokasi. Nah, vokasi ini biasanya lebih spesifik ya dari sisi pembelajaran dibandingkan yang akademik gitu ya. Karena tadi banyak
lebih banyak porsinya praktek sehingga lebih spesifik apa yang jadi apa ya, yang dipelajari oleh mahasiswa selama kuliah gitu ya. Misalnya kemarin kalau Bu Reti tanya D4 ini punya gelar, ya tadi sudah disampaikan punya gelar, Bu. Jadi jangan takut gitu ya. Punya sarjana juga gitu ya. Kadang-kadang malah kami sendiri suka sebutnya sebagai S1 terapan gitu ya. Karena kadang-kadang sarjana terapan masih tidak terasa sebagai sarjana. Masih image-nya adalah harus S1. Nah, sebetulnya tadi yang sudah dijelaskan sama-sama S1. Ya, mungkin itu dulu tambahan dari saya. Makasih Pak. Mungkin Pak Peter mau nambahin juga? Oke, kalau saya mewakili industri, ya saya di MTech. Kenapa kami suka sarjana terapan? Karena seperti apa namanya DUDI ya, dunia usaha dunia industri atau link and match bahasa Inggrisnya itu, yang dari sarjana terapan itu lebih cepat beradaptasi dalam bekerja ya. Ya memang sekarang dengan adanya program magang merdeka ya dari Mendikbud juga membantu, tetapi yang pasti sarjana terapan itu kami sukai di industri karena mereka itu semuanya lebih cepat ya, tidak hanya kompetensi tetapi juga dari sisi karakternya. Dari karakternya mungkin sudah dididik juga karena sudah langsung berada dalam dunia kerja, tanda petik ya, praktikum-praktikumnya dan juga pelaksanaan-pelaksanaannya itu langsung dipraktekkan di dunia kerja sehingga lebih siap pakai. Jadi saya sebagai mewakili dunia industri di perusahaan-perusahaan MTech ya kita suka dengan sarjana terapan ya. Seperti juga lulusan ADVI sambil bukan lulus ya, sebelum lulus pada saat masih kuliah pun sudah berada dalam studio kami, sudah menjadi kameramen, sudah siapin kabel, sudah istilahnya sudah siap lah berhubungan langsung dengan sutradara, dengan produser, dengan semua elemen-elemen penting di TV dan juga di production house, sehingga pada saat mereka lulus itu sudah langsung siap pakai, misalnya contohnya. Ya. Dan tentu saja Pak Agus dan Pak Ari, kami juga ada Bukalapak, ya. Bukalapak baru saja juga kita ada joint venture dengan Alo, ya, Alo Fresh, yang mana harus mengantar logistik untuk barang-barang fresh, ya, sangat membutuhkan lulusan-lulusan dari MNP dan dari Poltek Pos, ya, yang dalam hal sarjana terapan logistik tadi, ya. Jadi sangat senang nih kita ketemu, biasanya pasti lanjut setelah ini. Itu aja luar biasa dari dong Pak ya. Bu Reti. Iya, baik. Pak Ari, kira-kira ada jurusan apa aja sih di MNP ini Pak Ari? Jelaskan sedikit tentang MNP dulu ya. Jadi Silakan. kami Multimedia Nusantara Politeknik ini memang baru berdiri. Kami belum ada 1 tahun. Kami baru berdiri September 2021. Nah, karena kami berdiri di saat pandemik gitu ya. Jadi rencananya sudah dari 2018 tapi prosesnya jadi sangat lambat gitu ya selama pandemik ini. Nah, kami memang tadi Pak Agus sudah singgung juga, kami memang di bawah Kompas Gramedia. Sebelumnya sudah ada kampus pertama yang dibuat yaitu UMN ya. Mungkin untuk teman-teman yang dari BSD mungkin sudah lebih mengenal UMN ya. Nah, kami MNP dibuat tadi sebetulnya karena dari pendiri Kompas Gramedia merasa memang SDM yang terampil itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Seperti tadi Pak Peter bilang, di dunia industri itu lebih butuh SDM yang siap pakai gitu ya. Pasti Pak Peter juga bisa menceritakan nanti kadang-kadang SDM yang diterima ini kalau dari sarjana atau fresh graduate gitu ya, kadang-kadang tidak siap pakai gitu ya. Sehingga perusahaan atau industri itu harus training lagi, harus kasih pelatihan lagi supaya dia bisa sesuai ya. Nah, cuman kadang-kadang di zaman sekarang udah dilatih lama-lama tahu-tahu pindah ya Pak ya, kadang-kadang Pak Peter ya. Sudah mulai terampil dia pindah ke industri yang lain. Nah, jadi sebenarnya Politeknik mengatasi yang tadi. Nah, kami ada 3 program studi, ada digital animation, ada event management, dan e-commerce logistik.
digital animation ini kenapa kami pilih juga karena ini industrinya juga boleh bilang di Indonesia ini lagi baru mau berkembang gitu ya. Animasi sebetulnya sudah cukup lama, tapi ternyata SDM-nya yang sangat kurang. Kami kerjasama dengan AINAKI, Asosiasi Animasi, ya mereka sudah data memang ternyata SDM yang dibutuhkan kurang lebih 1 tahun itu 7.000 animator. Nah, tapi di Indonesia ini saat ini baru hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 animator. Gitu. Yang dimaksud adalah animator yang memang sesuai dengan standar industri animasi, gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah banyak dapat job pembuatan animasi, tapi kadang-kadang problemnya adalah standarnya yang tidak sampai, gitu ya, sehingga itu jadi problem di dunia animasi. Nah, sehingga ini kami pilih animasi sebagai salah satu program studi. Dan animasi kenapa disimpan di Politeknik jadinya karena tadi animasi ini butuh praktek, butuh dilatih terus-menerus gitu ya. Bukan hanya harus tahu teori saja, tapi dia harus bisa mempraktekkan. Dan mungkin untuk sampai mahir dan terampil itu dia butuh berulang kali gitu. Sehingga Politeknik ini yang kami rasa paling tepat untuk melahirkan animator gitu. Lalu yang berikutnya ini ada event management gitu ya. Nah, kenapa event ini jadi pilihan juga karena background industri di Kompas Gramedia selain media juga punya industri event gitu ya. Kami ada di Andra yang saat ini mungkin IO terbesar ya untuk exhibition gitu ya. Lalu kami punya Hotel Santika Group atau mungkin kalau biasa dikenal selain Santika Amaris gitu ya. Ini juga banyak bergerak di bidang event dan kalau di BSD kami punya ICE gitu ya. Untuk venue yang bisa dibuat untuk berbagai macam kegiatan event. Nah, kenapa event ini kadang-kadang kalau kami menjelaskan gitu ya ke siswa atau ke orang tua, kadang-kadang pertanyaannya adalah kenapa event ini harus kuliah gitu ya. Padahal ikut IO aja nanti bisa gitu ya. Nah, sebetulnya betul memang bisa ikut seperti itu, tapi dengan kuliah ini bukan hanya bisa, tapi juga secara sistematis mereka belajarnya step by step-nya lebih baik sebenarnya. Selain itu juga kami tambahkan juga soal koneksi ya. Jadi kadang-kadang dunia event ini butuh koneksi antar dengan berbagai industri, berbagai supplier gitu ya. Nah, itu yang sudah kami kenalkan dari awal. Sama seperti di ADVI juga, mahasiswa kami dari semester awal, semester 1, semester 2 sudah diterjunkan langsung ke lapangan untuk bisa bekerja gitu ya. Mungkin event ini hampir sama ya dengan dunia pertelevisian ya Pak. Jadi kalau nggak dicemplungin langsung ke lapangan gitu ya, dia tuh nggak akan terasa fight-nya itu di mana gitu ya. Nah, dengan dia langsung terjun, akhirnya dia bisa merasakan dan sebenarnya kelebihan Politeknik lagi adalah sebelum lulus pun sudah punya portofolio jadinya. Kadang-kadang kalau kita mau melamar kerja, sebetulnya kita perlu atau perusahaan biasanya nanya pengalaman kerja. Nah, itu kelebihan Politeknik yang selalu bisa kita unggulkan adalah pasti punya pengalaman kerja gitu ya. Karena pernah mengerjakan baik proyek besar atau kecil pasti pernah mengerjakan mereka. Nah, yang terakhir adalah program studi e-commerce logistik gitu ya. Nah, mungkin kalau ini saya tidak terlalu jelaskan lebih banyak karena harusnya mungkin lebih tepat Pak Agus mungkin ya yang jelasin e-commerce logistik gitu karena kami pun juga belajar dari Poltek Pos gitu untuk e-commerce logistik. Mungkin dari saya itu dulu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih loh Pak Ari. Banyak juga ya, baru 1 tahun padahal ya Pak ya. Tapi udah luar biasa banget nih. Benar-benar menarik banget juga penjelasan-penjelasannya. Nah, kalau di ADVI sendiri gimana nih Pak Peter? Nah, ini silahkan teman-teman, Bapak Ibu, ya boleh berpartisipasi di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, kira-kira gimana sih, atau apa sih yang kebutuhan tenaga kerja, keahlian, kompetensi 3-5 tahun mendatang tuh yang mana yang
bakal meningkat ya, growing ya. Ya, saya tidak membahas yang bakal declining karena kita bisa menebak sendiri apa sih yang akan terjadi 3-5 sampai 5 tahun ke depan ya. Jadi boleh nih seperti Pak Agus, Pak Ari dan juga Pak Haryadi di sini yang pakar-pakar boleh juga memberikan ide-idenya di dalam chat. Kira-kira apa sih yang akan bertumbuh ke depan? Dan ini ada hasil riset dari nanti saya akan tampilkan ya dari beberapa hasil riset ya. Digital savvy, ya betul. Misalnya Miss Reti, thank you. Mungkin boleh juga Pak Agus sudah di-unmute. Oh ya, artificial intelligence. Terima kasih Pak Agus. Ya, betul sekali Pak. Artificial intelligence, machinery, digital quantum programmer. Wah, Pak Ari, betul. Jadi dari McKinsey dikatakan bahwa pasar global akan justru di bidang kesehatan. Ya, di bidang kesehatan akan naik, industri kreatif. Ya, industri kreatif akan naik. Dan juga sebetulnya di sini ada juga nih Pak Ari, logistik itu tidak bisa online ya. Logistik itu harus offline. Jadi itu pekerjaan logistik pasti dibutuhkan di masa depan. Ya. Juga riset dari Indonesia Baik mengatakan ada lebih banyak di era digital tadi itu ya, digital marketing, content creator, social media spesialis ya, artificial intelligence yang seperti tadi quantum programming banyak ya. Outside of the box lah, ya. Jadi itu yang akan dibutuhkan di depan. Nah, mungkin next-nya adalah saya mau share sedikit mengenai MTech, yang mana Advi adalah bagian dari MTech. Satu klik lagi. Jadi inilah MTech Group. Mungkin banyak yang belum mengetahui juga. Kami ini adalah induk perusahaan dari SCTV dan Indosiar. Ya. Lalu saat ini juga berkembang di Content Hub. Ya, Content Hub ini kita juga sudah merambah membuat konten sendiri ya, kayak sinetron sendiri melalui Cinemart ya. Kalau pernah nonton film Gundala, kita jagoan Indonesia dikumpulkan dari seluruh jagat bumi langit, mulai dari si Buta dari Gua Hantu sampai dengan Gundala, Godam dan Sri Asih nanti akan muncul ya di Content Hub kita. Terus kita juga punya digital media, video.com, liputanam.com, baju yang saya pakai. Dan juga digital business, ada Bukalapak, Dana Indonesia, dan Grab Indonesia. Sebetulnya kami investasi besar di sana. Dan juga kita punya healthcare industry, ada rumah sakit IMC, Omni, dan Geraha Kedoya, dan juga bisnis-bisnis legacy kami yang lain. Oke, next-nya. Jadi mungkin MTech ini bukan yang terbesar, tapi kami adalah satu-satunya mungkin ya media group yang end-to-end. Mulai dari kontennya, reach-nya, kita juga kelola influencer, kita kelola event juga, Pak Ari. Ya, ada transaksinya, ada payment-nya. Ya, next. Cepat aja. Ya, kita juga investasi di Grab. Jadi Grab Indonesia bagian dari ekosistem kita saat ini. Terus next. Dan dulunya hanya broadcaster, sekarang sudah menjadi content production. Mungkin. Next, klik lagi. Jadi ya inilah ya mungkin sinetron-sinetron yang saat ini melalui Cinemart, juga screenplay film kita kalau ada yang punya Netflix kita juga masukin Netflix original movie. Not to mention kita saat ini juga di video.com ada original series yang kita produksi sendiri dan ada event-event kalau yang suka event-event Korea tadi, band-band Korea kita juga kadang mengelolanya melalui IEP ya. Dan tadi kalau Pak Hari mau bikin digital brand atau misalnya iklan atau kompro ya dengan VIP production. Oke, next. Ya. Terus saja, Aurel. Nah, ini saya mau katakan ya, jadi MTech dan anak perusahaannya ini kita menerima mahasiswa magang dan karyawan dari ADVI atau saat ini nanti akan berubah menjadi Akademi Media Digital MTech yang menghasilkan sarjana terapan produksi media ya. Dan selain dari ADVI dan AMDE juga MTech dan anak perusahaannya menerima mahasiswa lain untuk magang ya. Nah itu yang tadi ya kita siap menerima dari MNP, dari Poltek Pos dan juga para siswa-siswa yang nanti masuk ke sekolah-sekolah yang memang sarjana terapan itu pasti akan lebih mudah terserap ya di industri ya. Dan jadi lulusan AMDE ini juga kerjanya ya tidak hanya di TV sekarang ya, digital media, di e-commerce, di
startup yang lain, bahkan sering juga yang menjadi konten kreator saat ini, ya, jadi YouTuber dan lain sebagainya. Oke, next. Ya. Jadi ya, ini salah satunya ya, sarjana terapan produksi media. Jadi belajar script writing, directing, ya, content production, kamera, lighting, audio skill, ya, hal seperti ini ya. Dan juga ya itu tadi sebelum lulus dari mulai semester awal pun sudah praktek di TV kita, di production house kita. Oke, next. Nah sekarang Advi ini akan berubah menjadi AMDE yang akan menghasilkan sarjana terapan. Yuk, next. Alasan praktisnya ya sekarang ini banyak sekali ya di perubahan terjadi begitu cepat ya, karena yang namanya pandemi itu mengubah banyak hal. Semua yang namanya online, digital, semuanya akan menjadi jauh lebih berkembang di masa depan. Ya. Nah, jadi ya tadi potensi karirnya banyak, tidak hanya di pertelevisian, sekarang perfilman Indonesia pun naik ya dengan adanya original movies, so many ya. Sekarang juga OTT platform, tidak hanya video, ada juga teman-teman kita yang lain udah masuk ke OTT. Saya dengar nanti mungkin juga Kompas masuk ya, harusnya ya, OTT. Nah, di situ nanti akan banyak video on demand dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan orang-orang yang bisa bergerak di bidang ini ya. Nah, to mention kita sendiri sering menjadi content creator. Ya, bahkan istri saya sendiri sering tuh bikin, masuk Instagram gitu, anak-anak saya gitu. Oke, next. Jadi kenapa nih kita MTech suka ya? Tadi saya ulang lagi, karena mereka tidak hanya tadi langsung praktek, tapi dididik langsung oleh staf pengajarnya itu yang memang profesional di bidangnya, yang adalah praktisi di bidang. Jadi bukan akademisi saja ya, yang mengajar di sarjana terapan ini banyak kan praktisi-praktisi. Dan terakhir adalah mereka ini memiliki etika kerja yang relatif lebih sesuai ya. Satu klik lagi. Contohnya kalau di MTech, terus next, kita butuh itu misalnya 4 kecerdasan ya, EQ, IQ, SQ, XQ. Satu klik lagi, Aurel. Nah, ini yang kita butuhkan ya, orang yang punya EQ, yang mana tidak menyalahkan bos, tidak menyalahkan barang, orang, situasi, segala sesuatu, yang punya IQ, imajinasi kreativitasnya tinggi, yang punya SQ, punya spiritualitas yang baik, ya, etika yang baik, punya XQ, punya kecerdasan untuk bertindak, ya, dan yang terakhir tahan banting, ya, resilient. Nah, ini biasanya orang-orang sarjana terapan itu sudah dididik demikian, ya. Next. Ya. Sehingga mereka itu bisa berpikir menang-menang, berkolaborasi, bisa empati dengan yang lain, bisa sinergi dan menghasilkan excellent service tinggi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter, luar biasa ya. Ternyata begitu luas ya kemungkinan pekerjaannya dan sebagainya. Kalau di Poltekpos sendiri, Pak Agus, apa aja nih jurusannya nih? Saya sih cuma tahu anak saya aja sih manajemen logistik, Pak. Yang lainnya saya nggak tahu, taunya akuntansi. Dan yang lain nggak tahu, Pak. Silakan Pak Agus. Siap, Bu Tika. Saat ini kami ada 10 program studi, kemudian proses merger dengan Stimlok. Ini coming soon. Estimasi kami ini 30 Mei 2022. SK-nya akan turun. Mohon doa dari semuanya karena sudah dapat informasi terakhir tentang status SK-nya. Jadi kami estimasinya 30 Mei sehingga kami menjadi ini kampus BUMN Universitas Logistik Bisnis Internasional. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau disingkat dengan ULBI. Di dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa di dalam universitas tentu sekali boleh ada pendidikan vokasi. Nah, karena itulah di universitas ini nanti kami ada satu fakultas yang kami sebut sebagai School of Vocational yang berasal nanti dari Politeknik Pos Indonesia ini menjelma menjadi satu fakultas School of Vocational ditambah dengan fakultas yang baru Fakultas of Logistics and Technology and Business. Ini adalah dari Stimlok ditambah 3 prodi baru yang sudah kami usulkan dan sudah direkomendasi, sudah disetujui, yaitu S1 Digital Business, S1 Science Data, dan S1 Manajemen Rekayasa. Jadi total nanti kami ada 15 program studi di rumah besar yang baru, yaitu Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Bulan Juni, insya Allah kami sudah run dengan baju baru. Begitu informasinya, Bu Tika. Ya.
Baik, mengapa kok ini kita beralih ke universitas? Ya tadi seperti saya katakan bahwa di dalam universitas itu ada vokasional, ada pendidikan vokasi, jadi dia lebih fleksibel. Dan nanti suatu saat mungkin Pak Ari dan Pak Peter juga nanti bisa mungkin berpikiran ingin merger ini, bisa merger jadi universitas ini karena ada kedekatan ini kelihatannya bidang-bidang studinya. Jadi merger di universitas bisa ada fakultas vokasi sendiri dan ada fakultas akademiknya nanti. Nah, kami doakan ke depan bisa jadi rumah besar begitu yang lebih besar. Kami survei ini 16 sampai 20 Mei 2022 kebetulan di kampus kami dipakai untuk UTBK, kami tanyakan jenis perguruan tinggi apa yang paling Anda minati untuk tempat kuliah. 87,5% pinginnya kuliahnya di universitas begitu. Pinginnya kuliah di sana begitu. Ini karena memang mungkin ya di universitas lebih fleksibel karena ada vokasional dan ada akademik. Sehingga kakinya ada dua. Kalau kita di vokasional kakinya cuma satu saja baru. Nah, sementara universitas ada dua, jadi mereka lebih fleksibel artinya kuliah di situ. Oke. Nah, apa program studi di Politeknik POS? Untuk diploma 3-nya kami ada 5 program studi. Bidangnya adalah bidang logistik, bidang IT itu ada 2, dan bidang accounting dan bidang bisnis. Nah, kemudian di bidang sarjana terapan juga kami ada 5 program studi, yaitu bidang logistik, namanya spesifiknya logistik bisnis. Jadi kalau di D3-nya manajemen logistik, di sarjana terapannya ada logistik bisnis, dan juga ada e-commerce logistik, kemudian ada teknik informatika, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Jadi total tangan kiri 5 jari, tangan kanan 5 jari, total ini sudah lengkap nih Pak Ari. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Ari juga bisa mengembangkan dan Pak Peter juga bisa mengembangkan prodi lebih banyak. Dan kami lihat tadi prodi Pak Ari dan prodi Pak Peter adalah prodi masa depan, prodi kekinian. Nah, itu saya kira memang prodi-prodi itu dibutuhkan. Nah, oleh karena itu nanti kami tentu sekali senang sekali kalau bisa bekerja sama dengan Pak Ari, khususnya untuk konsorsium prodi e-commerce logistik. Karena mungkin masing-masing nanti perguruan tinggi akan ada kekasan sendiri. Karena kami itu induknya adalah perusahaan logistik, kurir service and logistik, mungkin kami hardnya ke arah sana. Nanti Pak Ari hardnya ke arah mana, sehingga masing-masing kita bisa mengisi ruang kerja atau kebutuhan kerja yang spesifik, karena bidang logistik ini sangat luas sekali kuehnya, jadi kita tidak bisa makan sendiri. Jadi harus bagi-bagi, karena kita tidak bisa menguasai seluruh aspek dari logistik ini, karena itu masing-masing punya kompetensi yang berbeda yang saling mendukung. Nah, Bu Tika, saya lanjutkan sedikit ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Peter, mengapa sih saat ini kita perlu link and match dengan industri yang seperti Pak Peter katakan? Ini kejadiannya begini nih. Kita itu terlalu percaya diri. Seperti contoh, perguruan tinggi itu pingin bikin soto Bandung. Kurikulumnya disetting untuk bikin soto Bandung. Setelah jadi, makanannya dirasain oleh industri, wah ternyata bukan soto Bandung, lontong sayur. Nggak link and match apa yang dikemukakan di kurikulum yang diajarkan tidak sesuai dengan industri. Lontong sayur katanya. Wah, jadi ini pekerjaan berat bagi industri. Harus seperti Pak Ari katakan lagi, harus masuk training center, harus mengeluarkan money, time, and effort. Nah, karena inilah gap yang terjadi antara higher education dengan industri workplace. Nah, oleh karena itu ini Kementerian khususnya Diksi punya 9 paket poin link and match. Yang seperti Pak Adi katakan, salah satunya tadi itu adalah yang bagaimana di perguruan tinggi itu harus ada expert dari DUDI yang mengajar di sana. Di mana tadi di AFTV maupun AVTV ya, AVTV maupun di MNP tadi ada banyak praktisi yang mengajar di sana. Jadi paket komplitnya adalah paket yang pertama itu mulainya dari kurikulum. Kurikulum ini kuncinya harus disusun bersama dengan industri ini, masukkan bersama dengan industri supaya jangan makanan yang nanti diharapkan industri itu berbeda tadi. Jadi dari sejak awal industri libatkan dulu bikin kurikulumnya supaya jangan sama. Setelah dilibatkan nanti kurikulumnya,
Nah, jadi tentu sekali tantangan di industri itu selain nanti tridharma perguruan tinggi di sini, haruslah perguruan tinggi itu dituntut lagi untuk melakukan inovasi, entrepreneur, riset downstream, penelitian-penelitian di perguruan tinggi khususnya vokasi ini harus riset terapan dan juga mengembangkan bisnis unit dan internalisasi, ditambah bahwa harus di kurikulum itu memuat IA 4.0 yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini poin-poin IA 4.0 harus dimasukkan di dalam kurikulum itu memang sudah plug and play gitulah, sudah langsung plug and play. Ya itu, terus sekalian. Baik. Kemudian, nah ini tadi ini gambarnya tadi. Nah ini oke. Lifelong ini terutama lifelong education yang perlu dimasukkan di dalam kurikulum kita itu, selain tadi yang Pak Peter katakan beberapa hal-hal yang penting yang perlu kita masukkan di kurikulum, karena ini adalah suatu kebutuhan di masa akan depan yang harus dari sekarang kita persiapkan. Juga kalau di dalam logistik itu, selain kita memperhatikan bahwa ini adalah standar kompetens dari suatu asosiasi di bidang logistik, yaitu ELA, ya, kita masukkan juga learning new thing kita ini di dalam kurikulum kita ini, yaitu dari mulai IoT, artificial intelligence, big data, robotic, augmented reality, dan seterusnya. Dan bagaimana kita cara memasukkannya ke dalam kurikulum itu, in a way caranya banyak. Caranya bisa dari kurikulum, cara dari proses magang di industri, belajar di lembaga kemahasiswaan dengan project-project dan berbagai macam tugas-tugas yang sebagainya. Kita bisa sisipkan ini begitu ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, yang intinya bahwa hal-hal ini memang harus dimasukkan ke mahasiswa kita tadi. Nah, ini yang tadi saya katakan tuntutan kita itu di bidang kurikulum itu, bahwa di pendidikan vokasi itu, selain mahasiswa itu diberi mata kuliah project. Ini project itu adalah kegiatan, kalau di bidang logistik kita ada project 1 logistik, project 2 logistik. Jadi di bisnis logistik itu, bisnis logistik banyak menangani proyek-proyek logistik. Anak-anak ini datang ke perusahaan tersebut untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan proyek logistik 1 itu. Proyek logistik bagaimana mulai dari memasarkannya, melaksanakannya. Proyek logistik 2 itu adalah bagaimana evaluasi dan tindak lanjut dari proyek tersebut. Jadi mereka dari awal sudah tahu begini cara menangani proyek. Berikutnya ada internship 1 semester atau magang. Dan di semester akhir juga ada internship lagi 1 semester. Nah, inilah yang tadi yang Pak Peter katakan, bahwa mengapa Pak Peter atau MTech senang dengan vokasi, kenapa? Karena sejak awal mereka sudah dicemplungkan dalam lingkungan yang memang industri. Nah, dengan kegiatan ini ternyata besar sekali dampaknya, di mana anak-anak itu banyak sekali yang sudah direkrut sebelum mereka lulus. Kenapa? Karena 2 tahun internship ini perusahaan sudah melihat, wah, tuntutan-tuntutan seperti Pak Peter katakan tadi, anak-anak vokasi itu biasanya dia hormat ke atasannya dan siap bekerja apa yang dikatakan atasannya. Jadi tidak terlalu banyak argumen. Jadi kalau bos itu kalau menyuruh yang sifatnya pekerja seperti ini, kalau terlalu banyak argumen, berdebat dan sebagainya, susah. Jadi kalau anak-anak vokasi, dia nature-nya kami didik, dia hormat ke atasannya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Berbeda kalau dari sisi akademik. Kalau anak akademik dia terlalu banyak nalar, berdebat dan sebagainya. Nah, mungkin tidak cocok di bidang pekerjaan yang seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Itu tadi paket yang pertama ya. Bukan itu. Ya, itu adalah pembelajaran berbasis project real di Dudi. Itu tadi. Nah, ini juga penting sekali bahwa masalah-masalah real di industri itu kita adopsi di dalam kurikulum kita, sehingga anak-anak bisa tahu seperti yang saya katakan tadi, project 1, project 2. Dan yang berikutnya ya ini bahwa pendidikan di pendidikan diploma atau vokasional itu, selain pembelajaran di kampus juga itu internship, dan satu lagi adalah sertifikasi. Sertifikasi seperti ini kami berikan, ini baik sertifikasi SAP, custom dan sebagainya, termasuk sertifikasi dari BNSP. Jadi selain mereka pengulangan pengalaman kerja juga, tapi mereka punya sertifikasi yang direkognisi oleh suatu lembaga yang memang dipercaya oleh industri.
Nah, itulah kombinasi antara apa itu learning on campus, partnership dan sertifikasi yang kami lakukan di Polteknos. Ini adalah beberapa perusahaan yang menjadi partner kami. Nanti kemudian kami juga akan tentu sekali akan bekerja sama dengan Kompas dan MTech untuk menambah partnership kami ini. Nah, dimohon nanti dapat diterima Pak Peter dan Pak Ari untuk kita bekerja sama. Kemudian yang ketiga ya seperti Pak Peter katakan tadi yang di AVTV, di mana dosen dari industri itu mengajar di perguruan tinggi. Kenapa demikian? Dari awal kan sudah kurikulumnya dibuat bersama. Nah, sekarang mengajar itu masak. Masak, ayo mari masak bersama. Industri sama akademisi masak bersama kita. Supaya apa? Supaya masakannya cocok dengan industri. Maka kita perlu orang industri supaya jangan aliran sesat. Karena itu kami di perguruan tinggi di Politeknik Pos itu khususnya mata kuliah kepabeanan ini adalah orang bea cukai yang ngajar ini. Tidak boleh orang lain saya bilang yang mengajar, orang bea cukai. Kalau enggak ini aliran sesat nanti yang mengajarnya bukan orang kepabeanan. Demikian juga dengan beberapa mata kuliah lain diajar oleh industri, oleh manajer-manajer industri yang mengajar di kami supaya mereka bisa menceritakan langsung case yang real case di lapangan. Apa real case dan bagaimana problem solving-nya. Jadi ada banyak yang hanya teori-teori, tetapi di lapangan kalau dunia logistik itu wah lika-likunya banyak. Yang tahu persis lika-likunya itu adalah expert atau ahli yang dipraktisi yang bekerja di sana. Nah, karena itu nanti anak-anak teorinya begini, tapi di lapangan bukan begitu. Begini beda antara teori lapangan. Itu anak-anak harus tahu itu. Nah, oke. Yang berikutnya paket yang lain adalah sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi itu harus diberikan ke anak-anak mahasiswa. Kalau kami saat ini punya ada berapa ini? 13 sertifikasi kompetensi, kami punya 50 kompetensi asesor, punya lembaga sertifikasi profesi, 4 kompetensi test place atau TUK. Nah, ini adalah skema kami. Skema-skema di dalam bidang logistik ada warehouse checker. Dosen juga harus membeli sertifikasi. Jadi mahasiswa itu perlu dididik oleh dosen-dosen membeli sertifikasi di bidang yang sesuai dengan prodinya. Misalnya di bidang logistik, kemudian ada di bidang accounting, dosen-dosen yang membeli sertifikasi bidang informasi, kemudian di bidang bisnis. Nah, dan paket yang keenam, guru dan dosen itu harus mendapatkan update teknologi ini supaya bisa memberikan pembelajaran yang baik. Ini penting update teknologi, adanya training dari industri dan juga dosen-dosen harus magang kerja di perusahaan. Dan terakhir yang berikutnya adalah riset terapan. Jadi kita nanti ya tentu sekali seperti NMP dan MTech punya grup besar di sana akan memberikan memberikan kesempatan untuk melakukan riset di berbagai macam perusahaannya. Itu tadi anak perusahaannya, demikian juga kami diberikan kesempatan oleh PT Pos untuk melakukan riset terapan dibiayai oleh PT Pos. Walaupun dananya nggak besar, tapi ini ya lumayan bagi kami untuk bisa praktik langsung mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan di lapangan begitu. Dan juga ini dosen kami juga praktek di apa itu namanya di perusahaan. Dan komitmen serapan, nah ini setelah di kurikulum dirancang bersama, dimasak bersama, makanannya enak. Nah sekarang ini makanan ini mangga, silakan dimakan oleh industri, begitu. Jadi diserap oleh lulusannya. Jadi ini dengan adanya kerjasama yang baik, tentu sekali nanti industri itu akan memberikan apresiasi kita dalam rangka apa? Menyerap lulusan kita. Kalau di Poltek Pos ya ini kami bersyukur karena PT Pos induk kami itu menyerap lulusan kami. Kemudian di tahun 2022 juga ini mereka merekrut lulusan kami langsung. Ini waktu itu ini wisuda tahun 2019 langsung diserahkan lulusannya tapi sebelumnya ini sudah proses rekrutmen dan sudah proses MT, mereka ini cuma formalitas penyerahan saja. Sebelumnya sudah ada proses yang panjang mereka. Dan bagian terakhirnya paket yang ke-9 adalah beasiswa. Beasiswa atau ikatan dinas. Nah, beruntung kami juga di Politeknik Pos Indonesia ini PT Pos memberikan beasiswa kepada mahasiswa kami kurang lebih 300 juta lah per tahun. Dan juga ada satu lagi, beasiswa ikatan dinas di mana mahasiswa tingkat akhir 2 semester diseleksi, kemudian dibiayai uang kuliahnya, kemudian langsung
di prospek kerja, yaitu mereka sudah mulai mendapatkan training dan kerja di PT POS dan nanti setelah itu lulus. Jadi ini paket lengkap, beasiswa dan langsung rekrutmen. Programnya adalah POS ID, program POS Ikatan Dinas. Ya, saya kira dengan kita lakukan 9 paket ini, maka pendidikan vokasi itu selain syarat lulus itu hanyalah ijazah, transkrip, sertifikat, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah saya kompeten. Aku bisa perform. Aku memperform, itu lulusan vokasi yang dibutuhkan dengan memiliki kompetensi baik yang kognitif, soft skill, dan integrity-nya itu yang ditanamkan di pendidikan vokasi, sehingga tadi Pak Peter katakan sangat senang sekali dengan anak-anak vokasi karena memiliki hal yang lengkap ini, yaitu kompetensi dan juga syarat formalitas dari bidang akademik. Demikian, Bu Tika, dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus, lengkap banget sampai beasiswanya juga sudah dibuka nih. Jadi saya jadi penasaran nih, yang lain nih gimana nih? Kalau dari Advi gimana? Advi nanti mau jadi apa tadi ya Pak? Saya lupa. Pak Peter, mungkin dari Advi apakah ada beasiswa juga? Karena pasti banyak teman-teman nih yang mungkin membutuhkan beasiswa juga gitu kan? Ya, kalau dari kita memang to some extent magang itu kan dibayar. Oke. Tanda petik. Ada yang dibayar, ada yang enggak sih. Tapi dari beberapa anak perusahaan kita itu, misalnya contoh di Bukalapak, di video.com, ya, di Dana, itu mereka dibayar. Jadi pada saat mereka masih kuliah pun sudah mendapatkan penghasilan. Ya, selain daripada portfolio. Ya, tanda petik penghasilan itu bisa jadi buat biaya kuliah mereka juga. Dan Punjama Peduli Kasih juga corporate social responsibility dari kami. Ya. Ya, terima kasih Pak Peter. Gimana Pak Ari? MNP pasti punya juga nih. Anak saya di UMN Pak Ari. Anak saya dapat beasiswa. Oke. Ya sama Bu, seperti UMN kami juga punya beasiswa. Kami punya beasiswa dari full 100% sampai lulus, sampai yang hanya beasiswanya di uang pangkal saja. Nah, caranya juga sebenarnya misalnya kalau kenapa bisa dapat 100% sampai lulus, ya kami dari sisi seleksi juga kami menggunakan cara seperti yang dilakukan HR di perusahaan. Jadi mereka harus kasih CV-nya, selain rapot ya Bu ya, ada buat CV gitu ya, harus nanti kami di interview juga gitu. Nah sehingga kalau mau dapat 100% sampai lulus, selain melakukan itu kami juga minta mereka, misalnya saya ambil contoh kalau di event itu setidaknya dia pernah coba untuk mengerjakan sebuah event gitu ya. Atau kalau di animasi dia sudah pernah coba bikin animasi singkat atau yang sederhana, nah itu yang bisa kami kasih beasiswa. Sehingga intinya kami lebih menghargai siswa yang sudah berani coba gitu ya. Itu kami kasih reward dalam bentuk beasiswa. Gitu. Itu Bu. Wah keren tuh. Anak Senjon bisa banyak tuh Pak. Soalnya anak Senjon suka event organizer itu sering banget. Kami punya SYNC, Senjon Youth Nation Cup, itu mereka cari dana buat datengin artis, buat apa itu mereka cari sendiri. Kemarin waktu acara SEA Games kami ketemu alumni banyak bener kerja di sini, kerja di situ. Jadi bekal yang dari SMA pun sebenarnya bisa dilanjutkan, tapi kalau dia masuk di tempat yang tepat itu jadi lebih cepat lagi ya dan lebih tajam ya, maksudnya lebih diasah. Benar-benar keren banget. Dari penuturan tadi Bapak-bapak semuanya, yang saya lihat kemungkinan besar anak-anak kinestetik itu cocok untuk masuk ke vokasi ya. Karena kinestetik itu kan pengennya belajarnya itu langsung gitu, pengalamannya itu langsung. Kalau terlalu banyak apa sih literatur, bacaan begini mungkin nggak langsung masuk ke mereka, tapi dengan vokasi itu lebih jalan ya. Kayaknya begitu. Biasanya kalau program beasiswa itu, kita balik lagi ke beasiswa. Program beasiswa itu biasanya dibuka bulan berapa dan apakah mereka bisa dapat misalnya dari sosial media, dari Instagram atau dari mana pengumumannya bahwa sedang dibuka acara untuk beasiswa atau untuk perekrutan mahasiswa gitu. Karena biasanya lebih duluan masuk kalau di St. John itu lebih duluan masuk ada early bird ya Miss ya. Jadi ada diskon-diskon gitu loh. Ya. Mungkin dari siapa? Dari Pak Agus boleh Pak Agus? Boleh. Pertama, beasiswa DPP harusnya bayar DPP, sekarang gratis, tidak usah bayar DPP karena ini syukuran dari berdirinya Ulbi. Yang kedua,
semua program studi dipotong, dikasih beasiswa 2,5 juta semuanya, dipotong semua 2,5 juta. Sehingga sangat murah sekali. Yang asalnya ini kalau kami SPP di Bandung memang tidak mahal, mungkin berbeda dengan Pak Ari di NMP dan di AVTV yang memang pasarnya itu adalah mungkin yang apa itu namanya menengah ke atas ini. Nah, kami menengah ke bawah ingin menjangkau yang itu, sehingga ini kami memang memberikan special diskon baik DPP yang dipotong 100%, juga SPP yang dipotong 2,5 juta sampai selesai. Sampai selesai. Jadi dipotong semua SPP-nya 2,5 juta. Itu salah satu beasiswa. Nah, beasiswa yang lain ini adalah beasiswa. Ini ya. Apa itu namanya, tabel beasiswanya, originalnya itu adalah yang dicoret itu adalah SPP aslinya. Ini kalau tadi ini DPP 4 juta dipotong semuanya, jadi 0, ada 6 juta dan sebagainya. Kemudian SPP-nya juga beasiswanya dipotong 2,5 juta, jadi sekian, jadi tinggal yang di bawahnya ini. Jadi tinggal sekarang itu dari yang terendah itu 4 juta, yang paling tinggi sekarang 5,5 juta, begitu ya, betul ya Pak Riyadi, 5,5 juta. Sehingga di sebelah kanan ini total biaya kuliahnya, sehingga orang tua sudah melihat, oh akan nanti anak-anak akan orang tua harus mempersiapkan sekian secara total selama mereka kuliah. Dan ini sudah include semuanya, tidak ada lagi pembayaran yang lainnya. Pokoknya anak-anak tinggal masuk, nanti keluar saja. Ini adalah biaya-biayanya. Mulai dari SPP, praktikum, PKL, dan seterusnya, biaya pelatihan dan sertifikasi, kemudian biaya uji sertifikasi, asuransi, KTM, biaya karakter building atau dulu itu namanya pengenalan kampus lah begitu ya, jaket alma mater. Nah ini semua sudah satu paket semua, kecuali wisuda. Nah wisuda nanti itu tentatif lah wisuda itu. Nah ini beasiswa yang pertama. Bu Tika, beasiswa yang lainnya itu ada beasiswa namanya KIP. Ini beasiswa dari pemerintah yang dititipkan kepada perguruan tinggi. Nah, ini nanti kami akan salurkan juga, ya mungkin sekitar antara 50 sampai 100 atau sampai 200 maksimum. Ini untuk khusus anak-anak yang tidak mampu. Beasiswa ini. Nah, ada persyaratan-persyaratannya, nanti anak-anak silakan daftar baik di website kami maupun di website yang KIP. Nah, kemudian nanti akan terekod di kami setelah kami mendapat jatah alokasinya berapa, nanti itu akan kami rekrut. Kemudian ada lagi beasiswa Aperti BUMN. Kebetulan kami ini dalam lingkungan BUMN ini ada beberapa perguruan tinggi, ada 9 perguruan tinggi BUMN, Bu Reti, yaitu kita Poltekpos, Timlok, kemudian Telkom University. Telkom itu juga ada beberapa institutnya ya, Institut Teknologi Purwokerto dan sebagainya. Ada Pertamina dan juga ada ITPLN dan Universitas ini Semen. Total ada 9. Nah 9 ini bergabung menjadi namanya Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Nah kita ada beasiswa untuk mahasiswa baru namanya beasiswa Aperti BUMN. Kita rata-rata 5. Jadi 5 kali 9 kurang lebih 50 beasiswa lah. Rata-rata 50 beasiswa itu bebas kuliah, diberikan sampai tingkat akhir. Yang lainnya adalah beasiswa-beasiswa seperti kalau Poltekpos dari PT Pos tadi, ID Pos, di mana semester akhir diberikan beasiswa 1 tahun full, termasuk nanti biaya akomodasi, makan, minum, transport, dan juga mereka sudah kerja di PT Pos. Jadi mereka walaupun sudah masih bisa 2 semester tapi sudah kerja. Ada lagi beasiswa dari mitra kami. Ya tentu sekali dari PT Pos sendiri tadi 300 juta per tahun, kemudian ada lagi dari BNI, BRI, dan berbagai perusahaan-perusahaan lainnya yang menjadi mitra Poltekpos. Nah secara garis besar itu beasiswa yang ada di Politeknik Pos, Bu Reti dan Bu Tika. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah mungkin Pak Ari dan Pak Peter kalau ada waktu kapan atau di mana mesti lihat ininya, mau nambahin? Saya minta ahlinya lah. Jadi kalau tadi Miss Reti sama Miss Tika katakan expert, itu diterjemahkannya ahli, bukan pakar. Karena kalau pakar itu apa-apa dibuat sukar. Kita di Sarjana Terapan ini ahli lah ya, dibikin ahli. Ahlinya itu Pak Hans. Saya kasih ke Pak Hans untuk kasih kesempatan untuk beliau jelasin. Silakan Pak Hans. Oke, terima kasih Pak Peter. Jadi kalau lari ke beasiswa sebetulnya yang umum di kami itu ya,
Ini permasalahan beasiswa. Yang pertama itu adalah seperti Pak Peter tadi sudah sampaikan bahwa kita ada beasiswa YPP dan Peduli Kasih. Itu program Pundi Amal Peduli Kasihnya Indosiar SCTV yang itu setiap tahun memberikan beasiswa. Poin utamanya di situ adalah lebih kepada prestasi, ya. Jadi biasanya baru kita berikan 1 tahun melewati semester 1, ya. Lalu masih ada 1-2 juga yang kita sebut sebetulnya beasiswa unggulan. Kebetulan beasiswa unggulan ini sedang berlangsung sekarang karena dibatasi cuma sampai tanggal 15 Juni kalau tidak salah, ya. Dan itu beasiswa unggulan itu full, itu dari awal. Jadi poin utamanya adalah prestasi dari rapor mereka di SMA atau di SMK, lalu surat keterangan tidak mampu, ya, itu kita berikan seperti itu, ya. Yang selebihnya itu ada KIP dari LDikti, ya, Kartu Indonesia Pintar, ya. Udah itu saja yang berhubungan dengan beasiswa. Ada satu hal lagi beasiswa yang kami berikan itu berhubungan dengan Keuskupan Agung Jakarta, itu ASAK, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Kami memberikan semacam sejumlah kuota untuk setiap angkatan 5-10 kami berikan beasiswa 50% untuk seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan ASAK, Keuskupan Agung Jakarta. Itu saja Ibu Reti, Ibu Tika. Ya, sebenarnya kita mengadakan acara hari ini juga sebenarnya masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, Pak. Karena memang dengan pendidikan ini kita bisa menjadi tenaga kerja sumber daya manusia yang bisa mengisi ruang global, bukan hanya kita mendapat orang dari luar, tapi dari kita sendiri siap kerja. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih. Tes apa saja untuk seleksi masuknya dan apa yang harus disiapkan? Mulai dari siapa Pak Ari dulu? juga tadi belum, Pak Ari juga tadi belum. Pak Ari, ya silakan Pak Ari. Ya, jadi kalau tes seleksi masuk di MNP hanya ada 3, yaitu tes akademik, istilahnya kami, jalur akademik. Nah, itu kami berdasarkan rapot, gitu ya. Lalu ada jalur tes. Nah, itu paket tes. Tesnya apa saja? Sebenarnya tes TPA, ya, tes potensi akademik, gitu. Jadi ada pengetahuan umum, ada logika, ada bahasa Inggris. Sebetulnya umum pertanyaannya. Lalu ada satu lagi jalur UTBK. Jadi kalau ada yang sudah coba ke jalur PTN, gitu ya, hasil skor UTBK-nya boleh ditukar untuk dapat beasiswa. Nah, tadi kalau terkait dengan beasiswa, beasiswanya sama, kami juga ada beasiswa prestasi, itu bisa prestasi karena akademik atau non-akademik, misalnya karena di bidang olahraga, bidang seni, itu juga bisa. Lalu kami ada juga beasiswa mitra. Jadi misalnya kalau sekolah mitra, misalnya dengan St. John nanti kita bisa bermitra, siswanya sudah otomatis dapat beasiswa minimal di 30%, gitu. Atau kami juga ada mitra lagi, mitra industri. Jadi misalnya kalau kami kerjasama dengan MTech, gitu ya, jadi anak karyawan MTech atau karyawan MTech kuliah juga sama, dapat beasiswa langsung, gitu. Lalu kami juga ada beasiswa yang tadi saya sempat jelaskan, yaitu kami namakan beasiswa karya terapan. Jadi tadi yang misalnya animasi sudah pernah buat hasil animasi, event pernah bikin event, kalau e-commerce logistik pernah jualan online, nah itu juga bisa dapat beasiswa. Lalu kami punya satu lagi beasiswa namanya beasiswa Ambis. Nah, biasanya di siswa sekolah nih ada anak-anak yang aktif di sekolah, gitu ya. Biasanya anak-anak istilahnya anak ambis, gitu ya. Nah, itu kami punya beasiswa khusus untuk anak-anak yang memang aktif di sekolah. Nanti caranya cukup pakai surat rekomendasi dari sekolah, memang anak ini aktif di sekolah, dia bisa dapat beasiswa. Iya, mungkin itu Bu penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu kan tadi kan dari mana namanya, dari Pak Ari ya, dari MNP. Mungkin dari Pak Hans nih, bisa jelasin juga nih, atau Pak? Silakan Pak Hans. Oke, terima kasih Pak Peter. Jadi begini Bu Reti, Bu Tika, pendaftaran di ATVI, di ATVI ini sudah berjalan. Saat ini sedang berjalan. Ya, pendaftaran di kami itu adalah
mengambil formulir untuk pendaftaran, lalu mengikuti tes seleksi. Seleksinya tuh mudah sebetulnya, pengetahuan umum. Nah, di pengetahuan umum itu yang kita tarik itu adalah seberapa jauh mereka punya perhatian terhadap dunia audiovisual, terhadap dunia pemberitaan, ya, yang berkaitan dengan dunia penyiaran, ya. Lalu satu lagi adalah bahasa Inggris. Nah, salah satu yang unik di kita itu adalah tes kesehatan. Tes kesehatan itu harus mereka membawa surat keterangan tidak buta warna. Itu satu itu. Ya, yang salah satu yang khas di ADVI, ya. Oke, saya mau kasih tambahan sedikit mengenai beasiswa. Saya kelupaan bahwa kami memberikan beasiswa yang cukup besar, ya, untuk keluarga besar MTek. Di MTek ini ada perusahaan jumlahnya mungkin sekitar 30-an lebih gitu ya. Jadi keluarga besar itu banyak sekali dan kami memberikan diskon yang cukup besar, hampir 50%, 40%. Untuk keluarga anak dari orang tua yang bekerja di MTek itu kami berikan beasiswa seperti itu. Itu tambahan lagi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Satu lagi nih, Miss. Gimana kalau di Poltek Pos? Silakan, Pak. Ya, silakan Pak Haryadi. Ya, baik Pak Dil. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Bu Tika dan Bu Reti, Bapak Ibu yang hadir. Kalau di Poltek Pos itu sangat mudah. Jadi persyaratannya hanya mengupload rapor, juga bisa UTBK. Kalau rapor itu kami perlu yang matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Jadi yang jalur masuknya sekarang cuma ada satu aja, tidak ada yang lain. Bu Reti dan Bu Tika, hanya jalur beasiswa. Jadi jalur beasiswa tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa yang pertama adalah diskon DPP 100%. Beasiswa pertama, kemudian beasiswa kedua adalah dalam bentuk potongan 2,5 juta per semester. Nah, cuma syaratnya bayar lunas. Kalau tidak bayar lunas, ya boleh 3 kali diangsur. Jadi sangat mudah, tidak ada yang sulit. Karena kami percaya bahwa anak-anak yang sudah lulus SMA kami siap didik di sini. Karena kami memang ingin mendidik mereka. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Direktur dalam rangka menyambut lahirnya Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, dan juga di masa pandemi COVID ini, kami memberi kesempatan kepada semua masyarakat Indonesia untuk bisa kuliah. Dan tadi seperti ditampilkan, hanya sekitar 4 juta sampai 5,5 juta aja, Bu, per semesternya. Dan jadi nggak ada biaya lain tadi seperti sampaikan Pak Dio. Ya, itu Bu, lewat jalur beasiswa, upload aja datanya, sudah selesai itu. Terima kasih Bu Tika dan Bu Reti. Iya. Terima kasih Pak. Baik, terjawab berarti nih ya Miss Reti, dan kita benar-benar hanya lewat 2 menit dari jadwal. Padahal masih banyak banget yang kayaknya itu saya sih di kepala banyak banget jadi bertanya-tanya. Ternyata zaman saya kuliah dulu beda banget dengan zaman sekarang, dan pastinya banyak orang tua juga yang belum tahu. Rugi banget kalau hari ini nggak ikut. Bener ya Miss Reti ya? Nah, tapi YouTube nanti, Miss. Ya, nanti kita pasti izin juga nih kepada bapak-bapak sekalian bahwa ini yang kami rekam akan kami sunting kembali dan akan kami tampilkan di YouTube. Karena ini kan informasi yang sangat baik dan berguna bukan saja buat orang tua di St. John, tapi juga buat orang-orang tua yang lain. Begitu ya Miss Reti ya? Betul banget. Terima kasih banget nih kepada 3 narasumber kami, lebih dari 3 nih, karena tadi udah tambah lagi ya. Ada Pak Haryadi, Pak Hans. Jadi untuk semua teman-teman dari institusi yang baik dari Poltek Pos, dari ADVI, dari NMP, kami sangat berterima kasih atas kedatangannya hari ini dan inspirasi-inspirasi yang kita terima ya, Miss Tika ya. Benar. Terima kasih juga buat seluruh peserta yang sudah hadir pada acara webinar siang hari ini sampai sore. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya Tika Padeswari dan rekan saya Reti Hakim undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih.